Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di video ini, kita semua akan jadi lebih smart dalam memilih digital piano, terutama digital piano pertamanya teman-teman. So, simak video ini dari awal sampai habis kalau teman-teman nggak mau menyesal. Yuk, kita bahas. Sebelum masuk ke intinya, Mas Kris harus cerita dulu ke teman-teman semua karena cerita ini yang bisa menjadi edukasi, teman-teman. Nah, diawali dari beberapa waktu lalu, belum ada seminggu dari video ini tayang, ada salah satu subscribers yang tiba-tiba WA ke Mas Kris. Tiba-tiba artinya tidak ada konsultasi sebelumnya, belum pernah WA, so akhirnya kita kenalan di situ dan dia berniat memang mau belajar piano di sini. Tapi dia menceritakan kekecewaannya dia ketika baru saja meminang digital piano yang dia beli second. Nah, di satu sisi kan Mas Kris juga menerima konsultasi ya buat teman-teman yang pengen nyari digital piano yang sesuai, kayak gimana, budgetnya seberapa, dan Mas Kris bisa mencarikan di sini ada tim yang bisa mencarikan unit digital piano. Kita nggak ngerediin, kita bantuin nyariin dan ngecekin satu persatu, dan unit itu harus benar-benar layak, istimewa, baru kita bisa lepas ke pembeli gitu. Nah, kalau memang nggak ada, ya silahkan kita rekomendasiin teman-teman, silahkan cari di luar gitu, nggak harus di sini. Nah, ceritanya seperti ini. Di satu sisi, Mas Kris anggap aja si nama subscriber sini adalah si A, ya, si A aja. Nggak enak kalau disebut namanya. Nah, si A ini dia kan baru beli second dan dia belinya online, teman-teman. Nah, sayangnya dia kecewa banget karena ada beberapa hal mekanis yang dia di luar dugaannya dia, padahal dia sudah melakukan cek sendiri gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Nih, dia itu sudah kesengsem banget dengan salah satu brand digital piano yang namanya Korg dengan seri SP. Seri SP itu kan banyak ya, digital piano itu kan banyak banget serinya ya teman-teman. Kalau dari lini Yamaha, yang portable tuh ada Yamaha P45, P145, 125, 225, 925, macam-macam. Kawai itu ada IS, ada MP, ada Kawai, macam-macam lah teman-teman. Mas Kris nggak perlu sebutin di sini. Intinya dia suka banget, sudah benar-benar kesengsem dengan si seri SP ini. Yang namanya orang sudah jatuh cinta, kadang akalnya dia tidak terlalu ya itulah intinya. Nggak riset dulu teman-teman. Bagi si A ini, digital piano dengan seri yang nomor serinya di belakangnya itu lebih besar, contoh nih, piano, anggap aja piano L gitu ya. Piano L seri 300, piano L seri 500. Bagi dia yang 500 lebih baru. Intinya nomor yang lebih besar atau lebih banyak nominalnya itu merupakan seri yang lebih baru. Di dunia digital piano ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak seperti itu, teman-teman. Contoh yang kayak gitu, Roland RD 170, RD 300, RD 700, bahkan ada RD 64, RD 88. So, macam-macam kan? Nah, di lini SP ini dia sebenarnya sudah membidik antara dua digital piano dengan Korg SP 280 dan SP 500. Dan yang dibeli adalah Korg SP 500. Nggak salah dia memilih itu, karena memang bentuknya mungkin dia suka dan yang lain-lain. Tapi dia lupa riset kalau Korg SP 500 ini itu rilisnya di tahun 2002. Nggak tahu pembeliannya kapan, tapi intinya jauh lebih tua daripada Korg SP 280. Reasonnya macam-macam, tapi intinya dia kecewa karena dia sudah sampai pianonya. Si A ini komplain ada beberapa touch yang tidak bunyi. Mulai dari C, semua C tidak bunyi, semua F tidak bunyi, bahkan ada tombol yang tidak berfungsi.
Karena memang piano ini sudah tua. Nah, dari segi polifoni pun berbeda. Antara SP500 yang polifoninya hanya 64 maksimum dan SP280 itu 120 polifoni maksimum. Artinya dari kualitas suara aja sudah berbeda. Dan di SP280 ini dia dirilis tahun 2013. Jadi lebih muda. Memelihara digital piano yang lebih muda itu kemungkinan atau resikonya itu lebih sedikit daripada yang lebih tua. Kecuali memang digital piano itu dikasih. Ya. Nah, akhirnya dia harus mengeluarkan biaya lagi untuk servis dan yang lain-lain. Dan sampai sekarang itu belum jadi. Kemudian di satu sisi, teman-teman, apalagi yang bisa menjadi contoh buat kita mengenai hal ini? Yang pertama, kita harus riset dulu sebelum membeli. Dan jangan merasa tahu ketika teman-teman baru mau masuk ke digital piano, mau mencoba digital piano. Oh, maksudnya ini. Harus tanya dulu sama yang berpengalaman, sama pakarnya, sama yang... Tapi jangan tanya sama pedagang ya. Walaupun Mas Kris di sini juga bukan separuh, malah seperempat itu juga ada dagang digital pianonya, tapi nggak nyampe sebegitunya gitu ya. Kalau memang direkomendasiin beli di luar, Mas Kris akan rekomendasi beli aja di luar gitu. Nah, yang penting teman-teman harus riset dulu. Yang kedua, hindari digital piano dengan usia yang sudah sangat tua, teman-teman. Walaupun memang digital pianonya, oke, bagus, ini begitu, tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana kalau ada kerusakan. Teman-teman harus riset dulu di daerah teman-teman, adakah tempat servis piano. Kalau mungkin di kota besar banyak ya, tapi kalau teman-teman tinggal kayak di kepulauan, kayak waktu itu Mas Kris ngirim digital piano DGX ke Papua, dan yang satunya P121, Mas Kris juga ada kirim kemarin KWI IS 110 juga ke Papua, ada Nux juga. Nah itu kan cenderung keluaran-keluaran yang belum terlalu lama gitu ya. DGX-nya juga 660. Nah itu pun benar-benar harus di cross check dengan baik gitu. Jadi sekali lagi jangan beli yang terlalu tua lah, sangat beresiko. Kalau teman-teman tinggal di kepulauan atau mohon maaf pedalaman gitu ya, yang sulit untuk servis, nyari guru piano aja di sana susah, apalagi nyari servis piano. Oke, kalau di kota besar bebas lah teman-teman. Kayak Mas Kris tinggal di Jogja ini, mau piara piano tua, mau piara apa, bebas karena servisnya banyak di sini. Kemudian apalagi yang perlu kita pelajari? Kita perlu teman-teman perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang memang pakar di situ, yang sudah berpengalaman di situ. Di sini konsultasi gratis loh teman-teman, gak usah malu-malu ya. Even nanti teman-teman gak harus beli di sini, mau teman-teman beli di luar tuh gak ada masalah. Apalagi ya cukup sebenarnya ini aja. Jadi intinya hindari resiko sekecil mungkin teman-teman. Kalau even teman-teman belum punya dana untuk beli baru, itu nggak masalah beli second teman-teman, tapi pasrahkan sama yang berpengalaman atau at least teman-teman megang fisiknya, jangan beli yang terlalu online gambling dan yang lain-lain. Mas Kris pengalaman 2 kali beli online itu sampai sini zong. Yang Mas Kris sendiri sudah sering aktivitas untuk beli digital pianonya itu pernah kok salah gitu ya. Tapi dengan kesalahan itu ya akhirnya diperbaiki dan sampai sekarang puji Tuhan lancar semuanya. Gitu teman-teman, semoga di video ini kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dan jangan hilangkan momen terbaik di digital piano pertama teman-teman semua. Kita doain buat salah satu subscriber Mas Kris ini, si A ini, supaya pianonya cepat sembuh. Dan kalau teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama, coba tulis di kolom komentar ya.